Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan kembali pemetaan kita. Kali ini kita memasuki pada part keempat ya, babak yang keempat, di mana yang pertama kita sudah instalasi, kemudian yang kedua kita udah setting perangkat kita ya, bagaimana membuat file-filenya. Kemudian yang ketiga kemarin adalah kita bagaimana mendownload Citra itu sendiri dari handphone kita. Nah, kali ini kita akan lanjutkan Citra yang sudah ada pada handphone kita yang sudah kita download ya. Kita akan gunakan itu sebagai dasar ya, dasar untuk mengerjakan ya, memplot misalnya hutan tanaman rakyat kita, atau mengupload hutan desa kita, atau mengupload tempat hutan-hutan yang diserahkan, kawasan yang diserahkan masyarakat untuk dikelola atau perhutanan sosial. Nah, kita langsung saja kita akan lakukan. Di sini kalau kita lihat apa yang kita tampilkan di sini ada peta itu sendiri ya. Kalau kita tutup ya, kita kembali, ini kosong ya posisinya. Artinya dia ada di situ. Kemudian ketika kita buka ya, dengan mengklik itu kita buka, maka kita akan dapatkan gambar ini. Nah, ini adalah downloadan kita ya. Peta yang kita sudah lakukan pendownloadan ini. Nah, kemudian bagaimana kita mulai bekerja di sini? Ya. Oke. Nah, kita akan bekerja di sini. Tentunya ini posisi bisa bukan pada tempat di mana kita ngambil gambar ini ya. Kita bisa di tempat lain ya posisinya. Artinya kita menggambarkan peta yang ada, tapi posisi kita di tempat lain, tidak harus di tempat yang sama. Oke ya. Yang ini ketika kita menggunakan tempat yang di luar dari posisi gambar ini atau citra ini, kita harus selalu jangan sekali kita tekan tanda GPS itu ya, karena kalau tanda GPS kita tekan, kita akan diarahkan ke posisi kita di luar dari citra yang kita download ini. Baik, saya akan kurangi pencahayaannya supaya lebih bisa terlihat agak jelas. Nah, ini kita coba akan memetakan ya, kita akan membuat menjiplak. Yang pertama kita gunakan tanda plus ini. Tanda plus ini ada titik ya, ada jalan dan ada tutupan. Yang pertama kali kita coba buat jalannya dulu ya. Yang terlihat kita buat jalannya, kita lihat dulu secara garis besarnya jalan itu dari mana saja ya, karena jalan kita harus berurutan, mana jalan utama kemudian mana jalan cabang. Oke, kalau kita lihat ini ada jalan utama dari selatan ke utara ini ya. Kita coba kita zoomkan pada lokasi. Nah, ini ya. Dan ketika kita akan mengerjakan, kursor tengah itu, center itu, itulah yang tempat bagaimana nanti kita akan klik ya. Nah, misalnya ini dari jalan cabang ini, kita mulai saja di sini misalnya. Oke, kita lakukan klik di jalan tadi, kita tekan klik jalan. Kemudian di sini banyak pilihan, screen, atau kita bisa juga dengan cara manual, kita klik dengan tangan di posisi. Kalau kita klik dengan tangan, biasanya kita agak menceng-menceng karena mungkin jari kita lebih besar daripada jalan itu.
Sehingga kita gunakan center ini aja, screen center ya. Kita klik situ. Nah, oke. Kemudian kita jalankan. Cari kalau dia masih lurus teruskan, kalau sudah belok kita titik. Saya masih ada lurus ini ya, ini gitu. Nah, ini kita titikkan. Oke, kita paskan. Ya. Klik sini, maju teruskan lagi. Ya, ini sama saja ketika kita mendigitasi ya. Sama saja kita mendigit. Nah, terus kita lakukan. Oke, kita klik, terus kita jalankan terus. Usahakan skala petanya diperbesar ya. Hati sekali diperkecil sehingga gambarnya lebih besar ya. Oke, supaya lebih detail, kita nggak keluar dari jalan. Kalau kita bikinnya skalanya besar, kemudian gambarnya kecil banget, kita bisa keluar dari jalur ya. Dari jalan yang harus kita digit, bisa terkeluar. Sehingga gambarnya tidak pas ya. Karena akurasi gambaran kita itu tergantung dari tepat tidaknya ketika kita membuat garis atau titik di gambar yang kita miliki. Saya akan contohkan semuanya. Kalau dia lurus-lurus saja nggak apa-apa, ditarik lurus misalnya gini, lurus saja kalau dia masih dalam ya. Nanti kalau udah belok ya kita harus belokkan. Sekali lagi ngekliknya pada screen center bawah ya, diklik screen centernya. Kalau sudah pas di posisi gini kita diamkan, ini kita screen centerkan. Oke. Ya. Bisa juga satu jari mengarahkan, satu jari mengklik ya. Mau coba satu jari yang mengarahkan, geser kiri kanan, naik maju. Jari satunya kita mengklik. Bisa lurus, kita luruskan saja. Nah, teman-teman kalau udah ketemu simpangan seperti ini, berarti jalan itu selesai. Sampai di sini. Nah, kalau udah selesai, kita lakukan penyimpanan. Oke. Nah, jangan lupa kita beri nama. Bisa kita tahu itu namanya, kita kasih nama. Kalau tidak, kita berikan ini. Misalnya ini jalan poros ya, poros Gunung Agung. Ini misalnya sudah ya, kita sudah dapatkan nama jalan poros itu, kita save. Nah, kita sudah punya satu jalan ya, warna biru itu ya, yang sudah kita ini kan. Kemudian kita lihat lagi berikutnya jalan yang terbesar ini lagi ya. Nah, ini dari kita bisa lakukan seluruh yang kita ini kan, bisa juga kita pilih saja. Misalnya lokasi yang kita ini tidak sampai itu, nggak perlu kita digit ya, tidak perlu kita gambarkan. Nah, oke. Misalnya ini. Oke, misalnya jalan ini kita tidak semua dari sini misalnya. Nah, sini misalnya. Dari sini saja kita mulai.
Tapi ingat, ini adalah satu jalan yang sama ya. Misalnya dari sini-sini ini jalannya tersendiri nih, misalnya. Saya di sini, oke, kita mulai sini, kita buat nama jalan, dan ke center kan. Misalnya dari sini, ya, ini adalah satu jalan sendiri, satu nama jalan ya, belum berubah-ubah nama jalannya. Kita bisa lakukan sekali digit ya, sekali digit. Misalnya ini tetap jalan satu nama jalan, kita teruskan saja. Biasanya jalan itu diawali dari simpangan, ketemu simpangan terakhir ya. Ketemu simpangan berikutnya berarti dia akan mendapatkan jalan yang lain, nama lain ya, akan berubah namanya. Ini kalau kita belok, kita lakukan seperti ini. Ini ya. Nah, misalnya kalau dia ketemu simpangan, biasanya sudah ganti nama jalan ya. Oke, seperti itu. Misalnya ini ada jalan Gunung Kapur misalnya. Jalan Gunung Kapur misalnya ya. Kita save. Oke. Kemudian kita kembalikan lagi, lihat di mana belum. Nah, kemudian misalnya kecil-kecil ya, misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini, kita ingat, kita selalu zoomkan, kemudian diupayakan pertemuan jalannya itu pas di jalan yang ada juga ya, artinya titiknya pas di jalan yang ada. Syukur-syukur ketika ketemu simpangan kita berikan titik ya. Ketika simpangan itu kita buatkan mendigitnya pas di simpangan titiknya ya, persambungannya, penyambungannya ya. Sini kita mulai sini misalnya, kemudian kita teruskan. Ini bisa, artinya semakin jalan itu berbelok-belok, itu akan semakin banyak kita mendigit ya. Oke, ini seperti ini satu jalan tersendiri walaupun pendek. Kita kasih namanya gang ya. Kita ketik gang itu gigi ya, gang Seger Waras misalnya ya. Karena gang ya, nama gang, kita save. Kemudian ini kita sudah lihat langsung ini, kita simpan. Saya namanya Jalan Purwodadi, misalnya Sukoharjo ya. Nah, misalnya seperti ini, kita simpan, kita save. Nah, kita sudah punya jalan dan kita simpan di sini. Nah, kita sudah punya. Kalau kita mau lihat hasil yang kita gambarkan, ya, peta kita tutup, kemudian kita kembali. Nah, ini adalah hasil jalan yang kita buat tadi. Nah, ini adalah hasil jalan yang sudah kita isi tadi. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan dengan membuat tutupan ya, atau kita akan membuat tutupan.
supaya digitasi yang awal tadi tidak mengganggu ketika kita akan membuat digital yang berikutnya, ya kita tutup saja. Artinya jalan kita tutup jalan, kita nonaktifkan dulu sehingga tidak tampil di situ. Nah, kita kembali, ini sudah nggak ada ya, tidak tampil, lalu kita tutup dulu dia layar itu, kemudian kita akan lakukan digitasi pada jalan ya. Nah, ini cara kita plus lagi, kemudian kita lihat di tutupan. Ya, kita akan digit tutupan. Teman-teman sekalian, tutupan itu bisa berupa satu hamparan wilayah, artinya satu hamparan wilayah atau satu tutupan yang berwarna sama. Ya. Misalnya kalau kita akan tutupan, berarti yang berwarna sama ini ada satu ini, yang hutan primer ini, kemudian ada hutan sekundernya misalnya ya, atau tutupan yang kebun misalnya, kalau ini misalnya di dekat kebun misalnya, nah, kemudian ada persawahan dan sebagainya. Nah, ini kita coba mulai dengan mendigit yang besar dulu, artinya lebih besar, yang seperti ini, yang misalnya adalah kebun ini, misalnya ini kebun ya. Maka kalau kita di kawasan itu hutan primer, sekunder dan sebagainya. Perlu ini kan kita harus bisa membedakan warna ya. Misalnya seperti ini ada warna tumbuhan yang besar ya, tumbuhan yang lebih besar, kemudian ada tumbuhan agak semak seperti ini misalnya. Kita bisa bedakan. Misalnya kita akan membuat satu tutupan ya, seperti ini, kita akan digit kebun ini jadi satu tutupan sendiri. Caranya kita klik di tutupan, kemudian sama, kita gunakan screen tadi, jari yang satu, ya, jari kiri misalnya, kita posisi nempel di layar, gerak-gerakkan ya, untuk menggerakkan. Ya. Kemudian jari satu siap-siap untuk mendigit, menitik ya. Oke, kita kembali. Oke, kalau baik seperti ini ada kesalahan, ya, misalnya seperti ini, oh salah titik nih, bukan di sini maksudnya. Di atas ada tanda apa, undo ya, di atas nih, kita undukan aja, undo. Nah, ini akan hilang lagi. Oke, nah sini kita mulai dari sini misalnya, ya di sini kita lakukan titik, nah kemudian kita akan digit lagi, titik lagi. Ya. Kemudian kita titik lagi. Ingat ya, namanya poligon itu setiap titik itu dia membuka semacam lembaran yang dibuka gitu. Nah ini ya, jadi dia akan dihubungkan dan dipertemukan dengan titik sebelumnya ya. Nih. Sehingga dan diupayakan posisi detail ya. Misalnya kita anggap saja ini adalah kebun yang ada ya. Baik, misalnya kita coba pisahkan antara yang kebun dengan yang terbuka ya, ada yang terbuka. Jadi kalau misalnya posisinya itu masih warna yang sama, kita teruskan saja. Oke, ini kalau ada kesalahan kita undo. Nah, karena layar ini kecil dan peka, ya, sehingga kemungkinan kita salah mendigit itu ada. Oke, misalnya seperti ini. Terus kita rasa sudah, kita simpan pada centang. Oke, kita kasih nama itu tadi adalah
misalnya kebun. Ya, karena gambar saya ada dari posisi di kota, di kampung, ya, atau di permukiman, maka ini kita ketik namanya kebun misalnya. Kebun. Oke. Nah, kita kasih nama kebun. Ini, kalau sudah kita kasih nama kebun, kita simpan. Nah, di sini kita akan lihat ini digitasi kita. Kita perkecil. Nah, ini sudah terplot ya. Kebun itu sudah kita plotkan di situ. Nah, kemudian yang lagi misalnya ini misalnya adalah sawah ya. Nah, ini ada sawah. Nah, ini kita beda ya, yang tadi dengan yang sekarang ada dua tutupan yang berbeda. Misalnya ini sawah ya. Kita lakukan digitasi. Kita pluskan, kita gunakan polygon tadi. Kita akan digit sawah. Misalnya sawahnya ada sawah yang bersih, ada yang sawah berumput ya, yang ada rumputnya misalnya. Ya, kita akan jadikan satu saja, ini satu sawah misalnya, hamparan sawah. Artinya di sini perlu ketelitian teman-teman sekalian dalam mendigit ya. Perlu ketelitian dalam mendigit, melepaskan posisi senternya ini terhadap gambar yang ada. Seperti ini. Oke, misalnya seperti ini, kita centang, kita okekan. Ini kita kasih nama. Ya, di sini kita bisa ketikkan nama sawah ya. Kita dapat sawah, kemudian kita simpan, save. Oke, kalau kita lihat identitasnya, sawah ini ada 1 hektar ya, 1,1 hektar. Oke, kita keluar. Nah, ini sawah yang kita digit, kemudian di sini ada kebun ya. Ada 2 sudah kita digit. Ya. Nah, kalau kita mau lihat secara keseluruhan, kita jalan kita nyalakan, kita hidupkan, dan ini kita tutup. Nah, kita sudah punya gambar. Ya. Kita sudah punya gambar seperti ini. Ini kita sudah memiliki gambar. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, kalau yang akan kita ini adalah kita akan membuat titik. Nah, yang terakhir kita membuat titik, kita gunakan pal batas ini ya. Nah, artinya kalau sawah ini atau kita akan membuat titik-titik kalau di sini kita pal batas, berarti kebun ini akan kita berikan titik-titik ya. Kita akan berikan pal-pal, kita akan membatasi kebun ini. Itu kita tutupan ini tetap kita aktifkan, jalan bisa kita matikan ya. Kemudian kita pal batas kita akan mulai. Ya. Bisa kita lakukan dengan kita berikan gambar ini, kita tampilkan seperti ini ya. Bisa juga nggak usah ya. Artinya yang kita perlukan adalah poligon kebun ini ya, untuk membuat titik. Ya, kita jomkan di sini. Kita misalnya titik 1 mulai mana misalnya? Misalnya seperti ini. Kita start mengukur dari sini misalnya. Oke. Misalnya start mengukur itu dari sini. Kita buatkan dia titik sini. Ya. Titik ya. Titik sini. Titik gini
ya. Kemudian kita simpan dulu. Misalnya ini 01. Misalnya, oke. Misalnya kita langsung ke P. Nah, ini kita buat nomor 3 misalnya. Kita simpan. Kita ketik P. Kita ketik P 03. Oke, kemudian kita save ya. Oke. Kita simpan. Kita save. Nah, ini posisi P03. Kemudian misalnya kita lanjutkan di sini. Maaf. Ini kita selalu plus ya. Plus lagi, plus apa yang kita tambahkan? Kita tambahkan PAL ya. Kemudian kita posisikan kursornya ini. Misalnya ini PAL yang ke-4 misalnya di sini. Klik. Nah, kemudian centang. Oke, kita ketikkan namanya P4. P04. Oke, kita save. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini. Ingat ya, patok itu di setiap tikungan. Ya. Patok itu penempatannya di setiap tikungan dan juga ada penempatan patok itu berdasarkan jarak. Ya. Jadi jarak sudah di misalnya kita P, oke. Kemudian kita buat di situ, kita centang, kemudian berikan nama patok P5. Oke, kita simpan. Nah, di sini kita sudah punya patok-patok ya. Kita sudah punya patok-patok. Kalau kita lihat di atributnya misalnya PAL ini, PAL ada berapa PAL? Kita lihat di atribut tabelnya ya. Di channel 3 atribut table. Nah, ini ada sudah 1, 2, 3, 4, 5 PAL yang kita buat dan seterusnya. Kemudian kalau kita mau lihat yang lain, misalnya mau lihat jalan kita, ada berapa jalan kita? Klik di situ, atribut tabelnya. Oh, ini jalan kita buat ini. Ada Gang Berkah, Gang Segerwaras, Jalan Poros, Jalan Poros, dan ini yang kita buat. Artinya data-data ada di sini. Ketika nanti kita menggunakan aplikasi, kita akan menggunakan aplikasi misalnya Kikis atau ArcGIS, itu nanti kita di atribut tabelnya kita bisa lihat. Baik teman-teman, itu yang bisa kita sampaikan untuk mendigit ya, mendigit atau membuat rencana peta kerja menggunakan handphone, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan kita akan teruskan nanti pada episode yang berikutnya, yaitu bagaimana kita mengambil data di lapangan. Nanti kita melakukan survei, mengambil data lapangan yang tidak ada jaringan dan sebagainya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam handphone untuk menjadi data yang menjadi bahan laporan kita melakukan pengukuran di lapangan. Terima kasih dan sampai jumpa di Ruli Channel.